Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembahasan limit fungsi trigonometri dari kelompok 5 Matematika jurusan kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Cilengsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Nurul Alfikri dan teman-teman saya Ardian Zeki Nafisa, Geraldo Surya, Meta Rahmadina, Nadira Sahla, dan Selma Kaila Netania Alfianto. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ada beberapa hal yang harus kita review lagi dan kita ingat-ingat kembali sebelum masuk ke limit fungsi trigonometri. Aku bakal langsung quick review aja untuk mengingatkan kalian. Yang pertama adalah sifat-sifat limit fungsi. Nah, ini merupakan basic kita untuk mengerjakan soal-soal limit fungsi. Jadi wajib banget ya kalian ketahui. Yang kedua adalah cara mengerjakannya. Banyak cara yang kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal limit yang beragam pula. Yang pertama ada substitusi. Yang kedua ada faktorisasi. Yang ketiga ada kali akar sekawan. Yang keempat adalah dalil L'Hospital atau turunan. Selanjutnya yang gak kalah penting lagi yang harus kita pelajari dan kita hafal adalah identitas trigonometri dan rumus trigonometri lainnya. Karena ini yang akan kita gunakan untuk mempermudah perhitungan dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati C. Ini ada persamaan rumus limit fungsi trigonometri. Ada limit X mendekati C, sin X sama dengan sin C. Limit X mendekati C, cos X sama dengan cos C. Limit X mendekati C, tan X sama dengan tan C. Limit X mendekati C, cosec X sama dengan cosec C. Dan seterusnya. Yang kedua ada rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Ini rumus-rumusnya. Ada limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Lalu ada limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Lalu ada limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Diketahui nilai limit X mendekati 0 adalah sin 2X per sin 6X. Nah, di sini kita menyelesaikannya dengan kita masukin aja langsung sin 2X itu jadi 2, sin 6X jadi 6, jadi 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Selesai. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Limit X mendekati 1 per 4 pi cos 2X per cos X min sin X. Nah, ini kalau kita substitusi nilainya 0 per 0. Jadi kita harus selesaiin ini pakai rumus-rumus yang ada di sini. Seperti yang kita tahu, sudut rangkap itu cos 2X diubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kita ubah ya menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang bawah didiemin dulu aja. Kemudian seperti yang kita ketahui, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita ubah menjadi bentuk A plus B, A min B. Ini kita ubah ya menjadi cos plus cos X plus sin X, cos X min sin X. Yang bawah tetap kayak tadi yang di atas. Nah, ini bisa kita lihat ada yang sama atas sama bawahnya, cos X min sin X. Bisa kita coret. Setelah itu tulis ulang di bawahnya. Bersisa cos X plus sin X. Lalu kita substitusi 1/4 pi cos 1/4 pi plus sin 1/4 pi. Lalu cos 1/4 pi itu kan cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, hasilnya akar 2. Mudah kan teman-teman? Contoh soal limit fungsi trigonometri. Saya ambil contoh soal dari UTBK Saintek 2019. Diketahui di soal limit X mendekati 0 sama dengan cot tangan 2X min cosec 2X per cos 3X tan sepertiga X. Bisa kita diketahui bahwa cot tangan itu sepertangan, jadi cos per sin
dan kosekan itu adalah 1/sin. Kita ubah cos 2x dan kosek 2x nya menjadi cos 2x per sin 2x dikurang 1/sin 2x. Yang bawahnya tetap, kemudian sama-sama sin 2x bisa dijumlah jadi cos 2x min 1 per sin 2x, bawahnya masih tetap, kemudian cos 2x min 1 per cos 3x tan sepertiga x dikali sin 2x. Jadi sin 2x ini pindah ke bawah. Kenapa bisa kayak gitu? Ini bagi kalian yang bingung, asalnya dari sini cos 2x min 1 per sin 2x dibagi cos 3x per 1. Karena ini pembagian, jadi kita balik ini dan ini kita balik, jadi kayak gini. Jadi sin 2x nya berada di bawah gitu. Udah sampai di sini sin 2x. Kemudian cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, itu identitas trigonometri. Min 1, bawahnya tetap. Kemudian kita lanjut ke sini. Min 2 sin kuadrat x itu dari mana? Karena 1 min 1, jadi habis, sisanya tinggal min 2 sin kuadrat x saja. Min 2 sin kuadrat x per cos 3x dan sepertiga x sin 2x. 3x ini kita masukin nolnya, jadi cos 0 itu 1, cos 0 itu 1 ya, kita hilangin aja gitu. Tan sepertiga x sin 2x, karena udah nggak ada cos lagi, jadi ini bisa kita abain semua. Ini kita abain, ini kita abain, ini juga, pokoknya ambil koefisiennya aja gitu. Jadinya min 2 dikali 1 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena ini 2 nya di sini ada kuadrat. Kalau ada kuadrat kayak gini, yang dikuadratin itu yang angka setelahnya, bukan yang depannya, bukan, tapi angka setelahnya. Jadi min 2 dikali 1 kuadrat dibagi 1/3 dikali 2 sama dengan min 2/2 dibagi 3, atau sama dengan min 3. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada contoh soal keempat, contoh soal terakhir. Tapi sebelum kita membahasnya, Pak Editor, munculin wajah saya dong biar orang pada tahu. Oke ya, mari kita lihat soalnya. Jika limit x mendekati 0, x pangkat a kali sin pangkat 4x per sin pangkat 6x sama dengan 1, nilai a yang memenuhi adalah. Mari kita langsung lihat pembahasan dan penyelesaiannya. Nah, di sini ada limit x mendekati 0, x pangkat a per sin kuadrat x kali sin pangkat 4x per sin pangkat 4x. Nah, di sini kita menguraikan sin pangkat 6x-nya di penyebut. Kenapa bisa menjadi sin kuadrat x dan sin pangkat 4x? Mari kita ingat kembali materi eksponen kelas 10 dulu. Kalau misalkan pangkat dikali pangkat, itu harusnya kita tambahkan. Nah, 2 tambah 4 sama dengan 6, begitu. Terus kenapa di highlight itu merah dua-duanya? Nah, itu kan pembilangan dan penyebut sama. Berarti tinggal kita sederhanakan saja, kita coret, jadi tidak perlu kita tulis kembali di tahap selanjutnya. Nah, pada tahap selanjutnya dapat kita tulis limit x mendekati 0, x pangkat a per sin kuadrat x sama dengan 1. Terus cara nyari a-nya gimana sih? Nah, kita perlu ingat kembali lagi nih. Baru saja kita pelajari salah satu sifat limit fungsi trigonometri, yaitu begini. Limit x mendekati 0, n x per sin mx sama dengan n per m. Nah, dari situ saja kita sudah paham dong. Kalau berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, nilai a yang memenuhi adalah 2. Baik, segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang kami berikan kepada kalian. Kami harap ilmu yang kami bagikan kepada kalian bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.